warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan biologi tentang penemu pertama sel dan perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Pertama, penemu pertama sel yaitu Robert Koch, dan kedua, perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Pertama, sel prokariotik. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kapuos karyon, yang artinya inti. Prokariotik merupakan salah satu organisme yang tidak memiliki membran inti atau nukleus dan berbagai membran lain yang terdapat di dalam tubuh organelnya. Sel prokariotik adalah sel tanpa membran inti. Namun sebagian besar sel ini memiliki dinding sel. Selain itu, bagian sel prokariotik juga memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. Kedua, pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran plasma, biasanya dimiliki oleh kingdom Plantae, fungsi Animalia, dan Protista. Kingdom Monera tergolong MH yang tidak memiliki membran plasma. Eukariotik adalah suatu organisme yang memiliki sel dan di setiap sel eukariotiknya memiliki inti sel nukleus dan berbagai membran lain yang terdapat di dalam tubuh organelnya. Sel eukariotik berbentuk uniseluler atau memiliki satu sel dan multiseluler atau banyak sel yang menyusun organisme tubuh. 3. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. 1. Terdapat di dinding sel. Sel prokariotik memiliki dinding sel yang cukup kompleks dan memiliki kandungan peptidoglikan, sedangkan pada sel eukariotik, dinding sel hanya memiliki komposisi kimia sederhana. 2. Flagea. Pada sel prokariotik, flagea memiliki kandungan dunia protein penyusun, sedangkan pada sel eukariotik disusun atas banyaknya mikrotubula. 3. Inti sel. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau nukleus tidak nyata yang tersebar pada sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki inti sel nyata karena memiliki inti membran. 4. Ukuran sel. Sel prokariotik memiliki diameter 0,2 sampai 2,0 UM, sedangkan sel eukariotik memiliki diameter 10 sampai 100 UM. Disimpulkan bahwa sel eukariotik memiliki ukuran lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Yang kelima, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel prokariotik tumbuhan saja. Yang keenam, glycocalyx. Sel prokariotik memiliki glycocalyx berbentuk seperti kapsul atau lapisan lendir. Sedangkan pada sel eukariotik terdapat sel namun tidak memiliki dinding sel. Yang ketujuh, sel membran. Sel membran pada sel prokariotik tidak mengandung karbohidrat dan kurang memiliki kandungan steroid. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki kandungan steroid dan karbohidrat yang dapat berfungsi sebagai reseptor. Yang kedelapan, sitoplasma. Pada sel eukariotik memiliki sitoskeleton dan aliran sitoplasma, sedangkan pada sel prokariotik tidak memiliki sitoskeleton. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Ini gambar strukturnya. Di sini saya akan membacakan struktur yang ada di dalam sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang terdapat dalam membran sel. Organ sel yang ada di dalamnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan menyediakan sumber tenaga. Dan juga di sampingnya terdapat bulatan kecil yang dinamakan lisosom. Lisosom adalah mencerna berbagai jenis senyawa yang terdiri dari karbohidrat hingga protein. Lalu ada mitokondrion. Mitokondrion adalah tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Selanjutnya ada vakuole. Vakuole tempat penyimpanan bagi sel atau zat mulai dari molekul organik hingga molekul anorganik. Selanjutnya ada perixisom.
dari sistem adalah untuk mencegah asam lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar seluler. Lalu ada vesicle. Vesikel adalah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran. Lalu selanjutnya ada Golgi apparatus. Golgi apparatus adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Dan ada cell wall. Cell wall adalah lapisan luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan mengatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Dan ada juga cell membran. Sel membran adalah struktur membran sel dengan selaput tipis yang menyelimuti sebuah sel. Dan ada seperti duri yang namanya plasmadesma. Plasmadesma adalah saluran yang menghubungkan satu sel tumbuhan dengan sel lainnya. Lalu terdapat nekroplasma. Nekroplasma adalah cairan kental yang di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein. Dan nukleolus. Adalah lapisan protein pada membran inti sel. Ada nuklear endoplazma. Adalah membran inti berfungsi untuk mengatur zat yang dapat masuk atau keluar dari inti. Smooth endoplasma reticulum. Berperan dalam metabolisme karbohidrat. Dan ada rock endoplasmic reticulum. Berperan sebagai tempat sintetis protein. Ribosomes. Organ sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Dan juga ada kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Kami ingin menjelaskan tentang struktur sel hewan. Di dalam struktur sel hewan terdapat nukleus, bagian dari sel yang tersusun dari air, protein, dan mineral. Yang kedua ada kromatia, campuran histon, DNA, serta protein lain yang membentuk kromosom. Yang ketiga ada centrioles, organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untayan protein. Yang keempat ada cytoskeleton, kerangka sel yang terdiri dari protein berbentuk benang halus filamen yang terdapat di dalam sitoplasma. Yang kelima ada mitochondria, organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagai besar organisme eukariotik. Yang keenam ada plasma membran, struktur selaput tipis yang memisahkan sitoplasma dan nukleoplasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel. Yang ketujuh ada protoplasma, bagian yang terdapat dalam membran sel organ sel yang ada di dalamnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan menyediakan sumber tenaga. Yang ke-8 ada ribosomes, organ sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Yang ke-9 ada lisosom, membran berfungsi jenis senyawa yang terdiri dari karbohidrat hingga protein. Yang ke-10 ada rock endoplasmic reticulum sebagai tempat sintesis protein. Yang ke-11 ada Golgi apparatus, organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Yang 12 ada vesicules, ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran. Yang 13 ada peroksisom, untuk memecah asam lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar seluler. 14 ada smooth endoplasma reticulum, berperan dalam metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir ada nucleus, lapisan protein pada membran inti sel. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.